Siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW, maka dia dianggap sudah kafir, ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai dukun-dukun, bertaubatlah. Dukun yang boleh, dukun sunat. Dukun yang pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Adapun alim ulama, habib dengan zikirnya, dengan doanya, mendoakan air putih. Baik, riwayat Abdullah bin Abbas, boleh membacakan zikir-zikir dan doa, dibacakan kepada air, diminumkan untuk mengusir gangguan hantu setan, diminumkan untuk mudah melahirkan, baik. Tapi meminta kepada jin tak boleh. Menghapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis berbunyi, muru auladakum bis shalah, suruhlah anak kamu salat. Ada sambungannya hadis ini. Wahum abna'u sab'a sinin, suruh anak kamu salat umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, kalau 10 tahun tak juga salat maka dia dipukul, tapi memukulnya dengan adab, tidak boleh lebam, tidak boleh rusak anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Bagaimana penerapan hadis ini Pak Ustadz? Anak dari umur 1 tahun sampai 5 tahun dijaga oleh ibunya, sholatnya di rumah, karena kalau dibawa di masjid nanti dia bernajis, mengganggu orang sholat. Tapi kalau dia sudah bisa ditegah, sudah bisa diberi tanda-tanda, dia diam, maka dibawa oleh bapak ke masjid. Kalau dia belum berkhitan, maka dia dibuat sop di belakang khusus anak-anak. Kalau dia sudah berkhitan, maaf, karena di ujung kemaluannya ada najis, maka bisa memutus sop. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Tapi kalau dia sudah khitan, dia bisa berada di antara sop orang dewasa. Dibawa dia sholat. Itu pendidikan luar biasa daripada diceramahi sholat. Yang menyuruh sholat tak sholat. Nah, itulah iblis tadi, kata Habib Rifki tadi. Ustadz, motivasi tokoh dan masyarakat kami supaya bisa membangun pesantren. Kita tidak bisa mendatangkan orang luar ke kampung kita, nanti dia tak tahan, dia pergi. Maka kirim anak kita ke tempat Habib Rifki belajar di Darul Mustafa Hadramaut, Yaman. Anak-anak bapak ibu kirim melalui Habib Rifki supaya ke Yaman. Mudah-mudahan bisa dibantu beasiswanya oleh orang-orang yang mampu, pemerintah, jabatan tak lama. Tapi anak-anak yang dikirim ini pulang menjadi dai, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Sementara dia belajar 4 tahun di Hadramaut, Yaman, di Al-Azhar, Mesir, siapkan tanah, buatkan kelas TK saja dulu. Tahun pertama TK Quran, tahun kedua SD kelas 1, tahun ketiga SD kelas 2, tahun keempat SD kelas 3. Anak-anak siap, asrama belum? Karena anak-anak SD tidak diasramakan. Begitu anak tamat SD, ustadznya pun pulang. Jangan anak disekolahkan tapi tak disiapkan pesantren. Nanti pulang dia tak ada tempat mengajar. Dia ditarik ke Ternate, ditarik ke ibu kota provinsi, kampung tetap tinggal. Begitu caranya. Nah, jadi kita jaga-jaga dua-dua. Ada yang jaga gawang, wakafkan tanah. Tanah sejauh mata memandang, tinggal. Tapi tanah yang diwakafkan untuk pesantren, batu bata, kerikil. Saya yakin masyarakat Galila kaya. Dari mana Ustadz tahu ini kaya? Tengok masjidnya bagus, kipas anginnya, jamnya aja sampai ke dinding. Insya Allah wakafkan tanah, wakafkan anak. Anak kita wakafkan untuk fisabilillah, menolong agama Allah. Nanti kalau anak kami sekolah agama takut tak makan, nih kami sekolah agama, Habib Rifki sekolah agama ke Yaman, saya sekolah agama, tetap hidup. Saya kurus ini bukan karena tak makan, tetap hidup. Jangan takut anak sekolah agama tak makan. Bagaimana menurut pendapat Ustadz acara pernikahan di daerah kami?
ada istilah ganti kerugian bagi laki-laki 20 sampai 50 juta, sehingga membuat para pemuda tak mampu, akhirnya bawa lari pihak wanita untuk married by accident. Orang-orang tua kita dulu itu cerdas. Dia tahu anak muda ini nanti kalau tidak punya modal, rumah tangganya kacau balau. Jadi untuk memberi mereka modal, dibuatkan peraturan adat istiadat. 20 juta, 30 juta diberikan ke dia supaya nanti dia bisa buka kebun, buka ternak. Tapi orang zaman sekarang memahaminya kaku. Akhirnya kalau laki-laki tak punya uang 50 juta tak nikah. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kupujuk-pujuk kubawa lari. Akhirnya malu. Maka sebagai keluarga perempuan, kalau ada anak laki-laki mulai mendekati anak gadismu, kalau kau mampu tolong dia. Hai anak muda, aku tak mau melanggar adat istiadat kita. Kau tetap ganti rugi 30 juta, tapi uangnya dari aku. Tapi jangan kau ceritakan ke yang lain. Jangan katakan adat ini tak baik. Baik untuk modal mereka, tapi disiasati. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Dipinang bagus-bagus tak dia kasih. Setelah dilarikan baru dia mengamuk. Padahal akad nikah sekali seumur hidup, disitulah dia akad dengan marah. Aku nikahkan kau dengan anakku. Jaga anak gadis kita Bapak Ibu. Jangan sampai anak muda ini unjuk rasa. Ini salah satu bentuk unjuk rasa mereka. Turunkan harga mahar. Seorang imam sholat setelah selesai berzikir balik arah menghadap ke jamaah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah. Hadisnya sahih. Ustadz Somad kenapa miring ke kanan? Hadis juga, Nabi selesai sholat miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena jamaah sahabat Nabi minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Karena Nabi mau inspeksi, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kenapa tadi Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tak kenal. Siapa yang mau saya periksa? Maka saya miring ke kanan. Jadi dua-duanya sunnah. Apa pendapat Islam tentang seorang dukun yang mengaku bisa menghapus dosa dengan cara memukul pakai batang kelor? Ini dalam satu pertanyaan ini isinya 3. Yang pertama, dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man atakahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW, maka dia dianggap sudah kafir, ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai dukun-dukun, bertaubatlah. Dukun yang boleh, dukun sunat. Dukun yang pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Adapun alim ulama, habib dengan zikirnya, dengan doanya, mendoakan air putih. Baik, riwayat Abdullah bin Abbas, boleh membacakan zikir-zikir dan doa, dibacakan kepada air, diminumkan untuk mengusir gangguan hantu setan, diminumkan untuk mudah melahirkan, baik. Tapi meminta kepada jin tak boleh. Menghapus dosa, yang bisa menghapus dosa hanya Allah. Caranya mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar. Dukun tak bisa menghapus dosa. Memukulkan batang kelor, orang yang pakai susu mengeluarkan susunya pakai daun kelor.
Daunnya dimasukkan ke air, ditumbuk pakai batu giling, masukkan ke air, airnya diusap-usapkan ke badannya. Mana dalilnya pakai daun kelor? Dalam hadis tak disebut daun kelor, tapi daun sidir. Daun sidir, daun bidara yang dipakai memandikan mayat. Saya ada tanam daun bidara depan rumah saya. Jadi kalau ada orang kerasukan, ada orang susah mati, diambil daunnya, diramas-ramas, hancur atau ditumbuk, masukkan ke air, bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, sholawat 10 kali, dihembuskan ke air, dimandikan, diusapkan ke badan untuk mengusir, menghalau gangguan-gangguan. Daun sidir itu batangnya berduri. Yang berduri-duri itu jin, hantu, setan takut. Takutnya bukan kepada itu, tapi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada ajaran kekuatan akidah seseorang. Tapi Pak Ustadz, kami pukulkan batang kelor, dia mati. Bukan karena batang kelor itu, tapi karena memang ajalnya sudah sampai, atau memang pukulnya terlalu kuat, mati dia sekalian. Pakai daun kelor tak juga mati, pakai batang kelor mati. Ustadz, isu mengenai Taliban di Afghanistan, sering kita dengar ada yang menganggap ini teroris, berkembang, ada yang menganggap hanya bangsa yang berusaha untuk merdeka. Ada nama negara namanya Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet menjajah negara-negara Islam. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan. Stan itu artinya tanah. Kirgistan, tanah Kirgistan. Uzbekistan, tanah Uzbek. Afghanistan, tanah Afgan. Galileatan, tanah Galila. Tan itu artinya tanah. Pakistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan. Jadi ada negara kecil namanya Afghanistan. Mereka berjuang melawan Uni Soviet. Akhirnya merdeka mereka. Bubar Uni Soviet. Jadi negara kecil sekarang namanya Rusia. Dipimpin oleh Vladimir Putin. Uni Soviet yang menjajah Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan itu dulu nama negaranya Uni Soviet, pemimpinnya adalah Gorbachev. Tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin. Sekarang jadi negara tidak sebesar dulu, wilayah jajahannya tak besar lagi, namanya Rusia, dipimpin oleh Vladimir Putin. Anak-anak dari Afghanistan ini menuntut ilmu ke India. Tempat mereka belajar di India itu namanya Darul Ulum. Darul, rumah ilmu pengetahuan. Darul Ulum, rumah pengetahuan. Tempatnya Deoban. Nama negaranya India. Akidahnya Maturidi. Sedangkan kita, akidah kita Asy'ari. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ari Maturidi. Jadi akidah kita dengan mereka sama, mirip-mirip, beda-beda dikit. Kita Asy'ari, mereka Maturidi. Akidahnya, fikihnya kita Syafi'i, mereka Hanafi. Karena India itu Hanafi. Mazhab akidah Asy'ari Maturidi. Mazhab fikih 4, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Karena guru-guru Habib Rifki dari Yaman datang membawa Islam kemari, dan Yaman bermazhab Syafi'i. Andai dulu yang datang kemari orang India, mungkin kita bermazhab Hanafi. Tapi katanya Indonesia ini datang ulamanya dari India. Betul. Tapi India yang Gujarat. Gujarat itu mazhabnya Syafi'i. Jadi secara akidah mereka Hanafi. Secara akidah mereka Maturidi. Secara fikih mereka Hanafi. Tasawufnya
mereka bertarekat Naqsyabandi. Taliban berasal dari tolaba, penuntut ilmu, anak-anak Afghanistan yang belajar ilmu ke Darul Ulum Deoban, balik ke kampung halamannya membawa 3: akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, tasawufnya Naqsyabandi. Itulah mengapa Wahabi benci kepada Taliban, karena mereka bertarekat Naqsyabandi, pengikut Imam Bahauddin Naqsyabandi. Kenapa mereka bersenjata? Karena mereka memang sudah lama punya senjata sejak melawan Rusia. Berlanjutlah sekarang mereka ingin menerapkan syariat Islam. Kenapa mereka disebut teroris? Yang menyebut teroris Amerika, karena Amerika diusirnya, lari tunggang langgang lintang pukang pulang ke Amerika. Ini kalau diupload nanti banyak yang membuli saya. Tak apa-apa, karena yang memancing orang galela. Kami mau bertanya kepada Bapak Ustadz, bagaimana menurut Bapak tentang vaksin COVID-19 dari kesehatan dipandang dari kacamata Islam? Karena banyak berita hoax dari mulut ke mulut sehingga orang segan. Vaksin itu menyebabkan orang tidak mau 2. Yang pertama karena babi. Yang kedua karena mudarat. Pertama karena babi, yang kedua karena mudarat. Kalau dikhawatirkan mudaratnya, maka tanya dokter. Pak dokter, apa mudarat yang paling ringan? Karena Abdul Somad tak tahu apa isi mudarat dalam vaksin. Kalau tentang masalah babinya, babi memang haram. Semua ulama sepakat babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Saya ulang sekali lagi, ini kalau belum sarapan bisa kacau nanti. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya ulang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan, tidak ada makanan, pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi, tak boleh pilih mati. Begitu juga orang yang mengatakan boleh pakai vaksin, kenapa? Daripada mati. 2 jawaban tentang mudarat, tanya dokter. Tentang unsur babi, kalau mudarat tingkat tinggi, boleh makan babi daripada mati. Mimda tema tayabawati, mati. Sekarang di YouTube sedang ramai mengajak orang mendapatkan banyak dengan cara zikir, memanggil uang 1 triliun. Jangan-jangan subuh ini ramai karena dianggapnya zikir memanggil 1 triliun. Tidak Pak Ustadz, semua ini datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Bohong. Masih ingat penggandaan uang beberapa tahun yang lalu? Orangnya sudah ditangkap. Yang tertipu profesor, doktor bidang engineering, tapi dalam bidang agama dia jahil. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Kalaulah bisa penggandaan uang mendatangkan duit, maka tak perlu pemerintah ngutang, cukup memanggil dukun-dukun memanggil duit. Selesai masalah hutang luar negeri. Betul? Logis. Maka orang yang mengaku-mengaku ini bohong, tipu muslihat. Pak polisi mesti menangkap orang yang menipu-nipu. Contoh, mulai waktu subuh baca 3 kali, jangan kaget tiba-tiba uang datang ke rumahmu. Hoax, mesti ditangkap orang ini. Pasal penyebaran penipuan, menyebarkan berita bohong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil